Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Idris Hasibuan dengan NIM 2303200078. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang GAP atau Good Agricultural Practices, di mana GAP ini merupakan suatu sistem penerapan teknis dalam sertifikasi proses produksi pertanian yang dirancang untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan budidaya dilakukan dengan cara yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Konsep GAP menekankan pentingnya penggunaan teknologi pertanian yang maju namun tetap ramah terhadap lingkungan, sehingga kegiatan pertanian tidak hanya berorientasi pada hasil panen semata, tetapi juga memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam. Melalui penerapan GAP, setiap tahap produksi, mulai dari pemilihan benih, penggunaan pupuk, pestisida, pengolahan tanah dan air, hingga proses panen dan pasca panen dilakukan secara terstandar dan terkendali agar produk yang dihasilkan terjamin mutunya serta aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Selain fokus pada kualitas produk, GAP juga mengedepankan kesejahteraan para pekerja pertanian dengan memastikan bahwa aspek keselamatan, kesehatan, dan hak-hak mereka dapat diperhatikan dengan layak. Penerapan sistem ini bukan hanya berdampak positif terhadap keamanan pangan, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pekerja karena hasil produksinya memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar domestik maupun internasional. Dengan demikian, GAP berperan penting dalam mewujudkan pertanian yang berdaya saing, berwawasan lingkungan, serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang berkelanjutan bagi petani dan masyarakat yang luas. Adapun tujuan utama GAP ini, yang pertama, menjamin produk aman dikonsumsi. Tujuan utama dari penerapan Good Agricultural Practices atau GAP adalah untuk memastikan bahwa produk pertanian yang dihasilkan aman bagi konsumen. Hal ini dilakukan dengan cara mengurangi resiko kontaminasi dari mikroba, residu bahan kimia, serta zat atau benda asing lainnya yang dapat membahayakan kesehatan. Melalui penerapan standar GAP, setiap proses budidaya dan pasca panen dikontrol dengan ketat agar hasil pertanian bebas dari bahaya biologis, kimia, dan fisik, sehingga produk yang sampai ke tangan konsumen benar-benar aman untuk dikonsumsi. Yang kedua, menjaga kualitas dan konsistensi produk. GAP juga bertujuan untuk menjaga mutu hasil pertanian agar memiliki kualitas yang stabil dan konsisten. Dengan standar produksi yang baik, produk pertanian tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga dapat bersaing di pasar internasional. Konsistensi dalam kualitas mencakup baik ukuran, warna, rasa, dan daya tahan produk, sehingga kepercayaan konsumen terhadap hasil pertanian semakin meningkat. Yang ketiga, melindungi lingkungan. Penerapan GAP sangat memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan melalui penggunaan input pertanian seperti pupuk, pestisida, dan air secara efisien. Hal ini bertujuan untuk mengurangi pencemaran tanah, air, dan udara, serta menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar lahan pertanian. Dengan demikian, praktik pertanian yang dilakukan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga ramah terhadap alam dan dapat diterapkan dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan. Yang keempat, melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja. Selain fokus pada produk dan lingkungan, GAP juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap para pekerja pertanian. Setiap pekerja harus mendapatkan pelatihan tentang cara yang aman, penggunaan alat pelindung diri, serta penanganan bahan kimia dengan benar. Dengan demikian, kesehatan dan keselamatan mereka dapat terjamin selama melakukan kegiatan pertanian. Yang kelima, meningkatkan akses pasar melalui sertifikasi.
Tujuan terakhir dari GAP adalah untuk meningkatkan akses petani ke pasar yang lebih luas melalui kepatuhan terhadap standar sertifikasi. Produk yang telah tersertifikasi GAP memiliki nilai tambah karena dianggap lebih berkualitas dan terpercaya, sehingga lebih mudah diterima oleh pasar modern maupun ekspor. Sehingga dengan adanya sertifikasi ini, petani dapat memperoleh harga jual yang lebih tinggi dan memperluas jangkauan pemasaran produknya. Secara keseluruhan, penerapan GAP bukan hanya untuk meningkatkan hasil dan keuntungan petani, tetapi juga memastikan keamanan pangan, menjaga kelestarian lingkungan, melindungi pekerja, dan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para petani. Selanjutnya ada market trends dan opportunity atau tren pasar dan peluangnya. Yang pertama itu kualitas produk. Dalam tren pasar dan peluang pertanian modern, kualitas produk menjadi faktor utama yang harus diperhatikan oleh para pelaku usaha tani. Petani perlu memastikan bahwa produk pertanian yang dihasilkan memiliki mutu yang baik, aman, dan layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kualitas ini tidak hanya dilihat dari segi penampilan fisik, baik seperti ukuran, warna, dan kesegaran, tetapi juga dari aspek keamanan, kebersihan, serta kandungan gizinya. Dengan menjaga kualitas, produk pertanian dapat bersaing di pasar domestik maupun internasional, serta membangun kepercayaan konsumen terhadap hasil produk pertanian. Yang kedua, keamanan pangan. Keamanan pangan menjadi perhatian penting karena berhubungan langsung dengan kesehatan konsumen. Upaya untuk mengurangi risiko kontaminasi dan keracunan pangan harus betul-betul diperhatikan, baik melalui penerapan praktik budidaya yang baik seperti penggunaan pestisida yang tepat, pengolahan air bersih, serta penanganan hasil panen yang higienis. Dengan menjaga keamanan pangan, petani tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga meningkatkan reputasi produk pertanian di pasar yang semakin selektif terhadap standar keamanan pangan. Yang ketiga ada lingkungan. Dalam menghadapi tren pasar global yang semakin sadar lingkungan, sektor pertanian dituntut untuk menerapkan praktik yang berkelanjutan. Tujuannya untuk mengurangi dampak negatif kegiatan pertanian terhadap alam seperti pencemaran tanah, air, dan udara akibat penggunaan bahan kimia yang berlebihan. Penerapan sistem pertanian ramah lingkungan seperti rotasi tanaman, penggunaan pupuk organik, dan efisiensi air menjadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung keberlanjutan produksi pertanian di masa depan. Yang keempat, sosial. Aspek sosial juga menjadi bagian penting dalam tren dan peluang pasar pertanian. Penerapan sistem pertanian yang baik harus memperhatikan hak-hak pekerja serta kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal ini meliputi kondisi kerja yang aman, upah yang layak, dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pertanian. Dengan memperhatikan aspek sosial, kegiatan pertanian dapat memberikan dampak positif secara langsung terhadap kehidupan masyarakat dan memperkuat hubungan antara petani dan komunikasi lokal. Yang kelima ada ekonomi. Dari segi ekonomi, tren pertanian modern menekankan pentingnya efisiensi dalam proses produksi untuk meningkatkan keuntungan petani melalui penerapan teknologi yang tepat guna, penggunaan sumber daya yang optimal, serta strategi pemasaran yang efektif. Petani dapat menekankan biaya produksi dan meningkatkan produktivitasnya. Hal ini tidak hanya memperkuat posisi petani dalam rantai pasok pasar, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi yang lebih besar, baik di tingkat lokal maupun global. Selanjutnya ada prinsip-prinsip GAP. Yang pertama itu ada keamanan pangan. Ini merupakan prinsip paling mendasar dalam penerapan GAP karena berkaitan langsung dengan kesehatan konsumen, baik dalam praktik pertanian modern. Keamanan pangan berarti memastikan bahwa seluruh tahapan produksi, mulai dari penanaman, perawatan, panen, hingga pasca panen, dilakukan dengan memperhatikan faktor kebersihan dan menghindari kontaminasi bahan berbahaya. Para petani
Para petani diharuskan untuk mengenali potensi bahaya yang dapat timbul dari penggunaan pestisida, pupuk kimia, air irigasi, hingga penanganan hasil panen. Karena setiap bahan yang digunakan harus sesuai dengan dosis dan aturan yang berlaku agar residu kimia yang tertinggal pada produk pertanian tidak melebihi ambang batas yang aman bagi kesehatan manusia. Selain itu, keamanan pangan juga mencangkup penerapan kebersihan pribadi, penggunaan peralatan yang bersih, serta penyimpanan hasil pertanian di tempat yang higienis. Semua ini dilakukan untuk meminimalkan resiko kontaminasi baik itu fisik, kimia maupun biologis, sehingga produk yang sampai ke tangan konsumen benar-benar aman dan berkualitas. Yang kedua, ada kualitas produk. Ini menjadi prinsip kedua yang tak kalah penting. GAP menekankan bahwa kualitas harus dikendalikan secara konsisten di sepanjang rantai produksi, bukan hanya pada tahap akhir saja. Hal ini melibatkan berbagai aspek seperti pemilihan benih yang unggul, teknik budidaya yang sesuai dengan kondisi lahan, pemupukan berimbang, serta pengendalian hama dan penyakit yang tepat guna. Pengawasan tersebut dilakukan mulai dari proses tanam hingga pasca panen, termasuk penyimpanan, pengemasan, dan transportasi produk. Dengan menerapkan sistem pengendalian mutu yang baik, hasil pertanian tidak hanya memiliki penampilan fisik yang baik, tetapi juga memiliki nilai gizi yang optimal, rasa yang segar, dan daya tahan simpan yang lebih lama. Kualitas produk yang tinggi juga meningkatkan daya saing petani di pasar lokal maupun global. Yang ketiga, sustainability atau keberlanjutan lingkungan yang berfokus pada bagaimana kegiatan pertanian dilakukan tanpa merusak sumber daya alam yang ada. Pertanian yang berkelanjutan berarti memanfaatkan lahan, air, dan energi secara bijaksana, serta menjaga agar unsur hara tanah tetap seimbang. Petani didorong untuk menggunakan input pertanian seperti pupuk organik, pestisida alami, dan teknologi ramah lingkungan yang dapat mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem. Selain itu, konservasi sumber daya alam seperti penanaman kembali, vegetasi pelindung, dan pengolahan limbah pertanian dan penggunaan air irigasi yang efisien menjadi bagian penting dalam prinsip ini. Tujuan utamanya adalah agar kegiatan pertanian dapat terus berlangsung dalam jangka panjang tanpa menurun produktivitas lahan dan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Keempat, kesejahteraan pekerja dan sosial. Ini juga menjadi aspek penting dalam penerapan GAP. Prinsip ini menegaskan bahwa keberhasilan sistem pertanian tidak hanya diukur dari hasil panen, tetapi juga dari bagaimana kesejahteraan dan keselamatan para pekerja dijaga. Pekerja di sektor pertanian berhak mendapatkan lingkungan kerja yang aman, fasilitas pelindung diri yang memadai, serta pelatihan tentang keselamatan kerja. Selain itu, pemberian upah yang wajar, jam kerja yang manusiawi, dan perlakuan yang adil menjadi hal yang wajib dipenuhi. GAP juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial, yaitu bagaimana kegiatan pertanian dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar melalui menciptakan lapangan kerja, pemberdayaan komunitas lokal, serta pelestarian budaya dan tradisi pertanian daerah. Yang keempat, prinsip traceability dan dokumentasi. Ini merupakan elemen penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas di sektor pertanian, di mana setiap tahapan dalam proses produksi harus dapat ditelusuri dengan jelas, mulai dari asal benih, penggunaan pupuk dan pestisida, hingga proses distribusi produk. Semua informasi tersebut dicatat dengan rapi dalam bentuk dokumentasi, sehingga apabila terjadi masalah seperti penurunan kualitas atau keluhan konsumen, pihak prosedur dapat menelusuri sumber permasalahan dengan cepat dan tepat. Dokumentasi yang baik juga menjadi bukti bahwa petani telah menjalankan sesuai dengan standar GAP. Pada akhirnya meningkatkan kepercayaan konsumen, importir, dan lembaga sertifikasi terhadap produk pertanian yang dihasilkan.
Adapun prinsip yang terakhir yaitu pendekatan berbasis resiko dan bukti. Ini menjadi prinsip yang memastikan bahwa seluruh kegiatan pertanian dilakukan berdasarkan hasil pemantauan, analisis data, dan evaluasi yang berkelanjutan dalam penerapan GAP. Sehingga setiap potensi resiko harus diidentifikasi lebih awal dan diantisipasi melalui langkah-langkah pencegahan. Petani perlu melakukan pengawasan rutin terhadap kondisi tanaman, lingkungan, dan peralatan, serta melakukan pencatatan hasil pengamatan tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh, dilakukan perbaikan berkelanjutan agar sistem produksi menjadi lebih efisien dan aman. Pendekatan ini juga mendorong inovasi teknologi dan praktik terbaik yang didukung dengan bukti nyata dari lapangan, bukan sekedar kebiasaan turun-temurun. Secara keseluruhan, keenam prinsip ini saling berkaitan dan menjadi pedoman utama dalam sistem pertanian yang modern, aman, berkelanjutan. Penerapan GAP tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas hasil pertanian, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk pertanian yang dihasilkan melalui penerapan prinsip-prinsip GAP secara konsisten. Sektor pertanian dapat berkembang lebih maju, efisien, dan berdaya saing tinggi baik di pasar domestik maupun internasional. Selanjutnya ada 10 pilar utama GAP. Yang pertama itu perencanaan dan pengolahan tanah. Pilar pertama dalam penerapan Good Agricultural Practices atau GAP adalah perencanaan dan pengolahan tanah. Langkah ini menjadi dasar penting karena kualitas tanah sangat mempengaruhi hasil pertanian yang dihasilkan. Dalam tahapan ini, petani harus memastikan bahwa lahan yang digunakan bebas dari berbagai bentuk kontaminan seperti logam berat, limbah industri, atau residu pestisida terlarang yang dapat membahayakan tanaman maupun kesehatan manusia. Tanah yang bersih dari pencemaran akan membantu menjaga keamanan pangan serta keberlanjutan sistem produksi. Selanjutnya dilakukan analisis data untuk mengetahui kondisi dan kesuburannya. Analisis ini mencakup baik itu pengukuran pH, pH pada tanah, kadar unsur hara, utamanya seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, serta kandungan bahan organik dan tidak pencemaran. Hasil analisis tersebut menjadi acuan penting bagi para petani dalam menentukan jenis tanaman yang sesuai, kebutuhan pemupukan, serta langkah perbaikan tanah yang perlu dilakukan. Dengan memahami karakteristik tanah, petani dapat mengoptimalkan hasil panen tanpa harus mengorbankan keseimbangan ekosistem. Tahapan berikutnya adalah penerapan konservasi tanah, yaitu upaya menjaga dan memperbaiki kualitas tanah agar tetap produktif dalam jangka panjang. Praktik konservasi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti pembuatan terasering di lahan miring untuk mencegah erosi, pembangunan gludan untuk menahan air, rotasi tanaman guna menjaga kesuburan tanah, serta penanaman tanaman penutup tanah untuk melindungi permukaan tanah dari degradasi. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, lahan pertanian akan tetap subur, stabil, dan berkelanjutan dalam mendukung produktivitas pertanian yang sehat dan efisien. Yang kedua, penggunaan bibit dan benih berkualitas. Pilar kedua dalam Good Agricultural Practices atau GAP adalah penggunaan bibit dan benih yang berkualitas. Tahapan ini sangat penting karena benih atau bibit merupakan faktor penentu utama keberhasilan produksi pertanian. Penggunaan bibit yang bersertifikasi dan memiliki varietas unggul akan menjamin pertumbuhan tanaman yang optimal serta hasil pertanian yang tinggi dan seragam. Benih unggul juga lebih tahan terhadap hama, penyakit, dan kondisi lingkungan tertentu, sehingga mampu menekankan risiko gagal panen. Selain itu, pemilihan varietas harus disesuaikan dengan kondisi agroklimat setempat, seperti jenis tanah, suhu, dan curah hujan, agar tanaman dapat tumbuh dengan baik dan produktif.
Selanjutnya, petani juga perlu mencatat asal-usul benih atau bibit sebagai bagian dari sistem ketelusuran. Pencatatan ini penting untuk memastikan keaslian benih serta memudahkan pelacakan apabila terjadi masalah pada tanaman, seperti serangan penyakit atau penurunan kualitas hasil. Dengan adanya sistem ketelusuran, proses produksi menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun administratif. Langkah lain yang tak kalah penting adalah karantina terhadap bibit sebelum ditanam. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa bibit yang akan digunakan bebas dari penyakit, hama, maupun organisme pengganggu tanaman. Dengan mengisolasi dan memeriksa bibit terlebih dahulu, petani dapat mencegah penyebaran penyakit ke lahan produksi yang lebih luas. Dengan demikian, penerapan pilar kedua ini tidak hanya menjamin keberhasilan budidaya dari segi kuantitas dan kualitas, tapi juga mendukung sistem pertanian yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Pilar ketiga yaitu pengolahan air dan irigasi. Pilar ketiga ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan produksi pertanian, di mana air merupakan sumber kehidupan bagi tanaman, sehingga kualitas dan kuantitasnya harus selalu dijaga. Pertama, air yang digunakan untuk kegiatan pertanian harus berasal dari sumber yang aman, yaitu bebas dari kontaminasi limbah kimia dan biologis. Air yang tercemar dapat menimbulkan dampak buruk terhadap pertumbuhan tanaman, menurunkan kualitas hasil panen, serta membahayakan kesehatan konsumen jika residu kimia atau mikroba berbahaya masuk ke dalam rantai pangan. Oleh karena itu, pemilihan sumber air menjadi langkah awal yang harus diperhatikan dengan serius dalam sistem GAP. Kedua, dalam penerapan GAP dianjurkan untuk menggunakan sistem irigasi hemat air seperti drip irrigation atau irigasi tetes atau sprinkle irrigation atau irigasi penyemprotan. Sistem ini memungkinkan air dialirkan secara efisien langsung ke akar tanaman dan jumlah yang sesuai kebutuhan sehingga tidak terjadi pemborosan air. Selain itu, irigasi modern ini juga dapat mengurangi resiko erosi tanah serta menekankan pertumbuhan gulma karena air tidak menyebar ke seluruh permukaan tanah. Dengan demikian, efisiensi penggunaan air dapat meningkatkan dan produktivitas tanaman dapat lebih optimal, terutama di daerah dengan curah hujan rendah atau sumber air terbatas. Ketiga penerapan GAP ini juga menekankan pentingnya pemantauan kualitas air secara periodik. Pemantauan ini dilakukan melalui pengujian mikrobiologis dan kimia seperti uji keberadaan mikroba, logam berat, atau senyawa berbahaya lainnya. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa air yang digunakan dalam seluruh tahapan produksi, mulai dari penyiraman hingga pencucian hasil panen, selalu memenuhi standar keamanan pangan. Dengan pengolahan air yang baik, pertanian tidak hanya menghasilkan produk yang aman dan berkualitas tinggi, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan efisiensi sumber daya alam. Yang keempat, yaitu penggunaan pupuk dan pestisida yang aman. Pilar keempat ini bertujuan untuk menjaga kesehatan tanah, tanaman, lingkungan, serta keamanan pangan bagi konsumen. Pertama, proses pemupukan harus dilakukan berdasarkan hasil uji tanah dan rekomendasi dosis yang tepat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tanaman memperoleh unsur hara sesuai kebutuhan tanpa menyebabkan kelebihan pupuk yang bisa mencemari air, tanah, dan merusak struktur tanah. Penerapan pemupukan yang bijak juga membantu petani menghemat biaya produksi sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem lahan pertanian. Yang kedua, GAP mendorong penggunaan pupuk organik atau kompos karena bahan tersebut mampu meningkatkan kesuburan tanah dalam jangka panjang. Pupuk organik membantu perbaikan struktur tanah, meningkatkan aktivitas mikroorganisme, serta mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia yang berpotensi menimbulkan residu berbahaya
Dengan cara ini, sistem pertanian menjadi lebih berkelanjutan dan hasil panen yang dihasilkan lebih aman serta sehat untuk dikonsumsi. Ketiga, dalam penggunaan pestisida, petani diwajibkan untuk mengikuti petunjuk penggunaan yang tertera pada label produk, termasuk dalam hal dosis, waktu aplikasi, dan cara penyemprotan. Penggunaan pestisida harus dilakukan secara hati-hati agar tidak berlebihan dan selalu memperhatikan interval prapanen atau VHI, yaitu jeda waktu antar penyemprotan terakhir dengan masa panen untuk memastikan residu bahan kimia tidak hilang dari tanaman. Hal ini menjadi bagian penting dari jaminan keamanan bagi konsumen. Yang keempat, semua kegiatan yang berkaitan dengan pemupukan dan penyemprotan pestisida harus dicatat dengan baik dalam catatan aplikasi input. Catatan ini berfungsi sebagai dokumen pelacak apabila terjadi permasalahan pada produk pertanian di kemudian hari. Melalui pencatatan yang rapi, proses evaluasi dan perbaikan dapat dilakukan dengan mudah dan transparan. Dengan penerapan prinsip ini, petani dapat menghasilkan produk pertanian yang aman, sehat, dan ramah lingkungan sesuai standar GAP. Pilar yang kelima yaitu pengolahan hama dan penyakit, di mana pilar ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem pertanian dan mengukur penggunaan pestisida agar digunakan tepat sehingga tidak berlebihan. Langkah awal yang dilakukan dalam pengamatan rutin di lapangan atau pest scouting yaitu mengamati secara berkala kondisi tanaman untuk mengidentifikasi adanya serangan hama sejak dini. Selanjutnya, petani dianjurkan menggunakan musuh alami varietas tanaman yang tahan terhadap hama dan penyakit, serta menerapkan teknik kultur seperti rotasi tanaman agar populasi hama tidak berkembang secara berlebihan. Penggunaan pestisida hanya dilakukan sebagai pilihan terakhir apabila cara-cara alami sudah tidak efektif lagi. Pendekatan ini tidak hanya menjaga kesehatan tanaman, tetapi juga melindungi lingkungan dan konsumen dari residu bahaya kimia yang berbahaya. Pilar yang keenam yaitu pasca panen dan pengolahan produk. Pilar keenam ini berfokus pada menjaga mutu hasil pertanian setelah proses panen. Tahapan pertama adalah melakukan panen dengan alat yang bersih dan higienis sehingga tidak terjadi kontaminasi terhadap produk. Setelah dipanen, dilakukan sortasi dan grading, yaitu memisahkan produk berdasarkan ukuran dan kualitas serta pencucian dengan air bersih untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Produk yang mudah rusak perlu segera dilakukan pendinginan atau penyimpanan dalam cold storage untuk menjaga kesegarannya. Terakhir, pengemasan harus disesuaikan dengan standar pasar dan memperhatikan keamanan pangan agar produk tetap aman dikonsumsi dan memiliki daya saing yang tinggi di pasar. Tahapan ini sangat penting untuk memastikan bahwa hasil pertanian yang dihasilkan bukan hanya melimpah, tetapi juga berkualitas tinggi dan aman dikonsumsi. Pilar yang ketujuh yaitu pengawasan kualitas dan keamanan pangan. Tujuan dari pilar ketujuh ini adalah memastikan bahwa produk pertanian yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi dan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, dilakukan uji residu pestisida, mikroba, dan logam berat secara berkala untuk menjamin bahwa produk bebas dari zat bahaya yang dapat mengancam kesehatan konsumen. Selain itu, terdapat penerapan standar operasional prosedur atau SOP sanitasi di area packing yang mencakup kebersihan alat, lingkungan, dan pekerja agar tidak terjadi kontaminasi silang pada produk. Selanjutnya, sistem pelacak yaitu untuk melacak asal-usul produk
menjadi bagian penting dari pengawasan ini karena memungkinkan setiap produk ditelusuri dari proses budidaya hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan adanya sistem pelacak ini, apabila terjadi masalah keamanan pangan, sumber permasalahan dapat segera diidentifikasi dan ditangani dengan cepat melalui pengawasan yang ketat. GAP menjamin bahwa produk pertanian tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga aman bagi kesehatan masyarakat. Pilar ke-8 adalah pengolahan limbah dan lingkungan. Pengolahan limbah dan lingkungan merupakan pilar penting dalam penerapan GAP karena bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem serta mencegah pencemaran yang dapat timbul dari kegiatan pertanian. Dalam praktiknya, limbah organik seperti sisa tanaman atau bahan alami lainnya diolah kembali melalui proses pengomposan sehingga dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik yang ramah lingkungan dan meningkatkan kesuburan tanah. Sementara limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti bekas wadah pestisida harus dikumpulkan dan disimpan dengan aman, bukan dibuang sembarangan agar tidak mencemari tanah maupun sumber air. Selain itu diterapkan pula pembuatan buffer zone atau zona penyangga, yaitu area pembatas yang berfungsi melindungi ekosistem sekitar dari dampak negatif kegiatan pertanian seperti aliran limbah atau bahan kimia berbahaya. Dengan pengolahan limbah yang tepat dan penerapan zona perlindungan lingkungan, kegiatan pertanian dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa merusak alam, sekaligus mendukung terciptanya sistem penerapan yang hijau dan bertanggung jawab. Yang ke-9 ada kesehatan dan keselamatan kerja. Pilar ke-9 ini merupakan pilar yang berfokus pada perlindungan tenaga kerja agar mereka dapat bekerja dengan aman, sehat, produktif. Dalam pelaksanaannya, setiap pekerja diwajibkan menggunakan alat pelindung diri atau APD seperti sarung tangan, masker, sepatu boot, dan pakaian pelindung, terutama saat melakukan kegiatan yang berisiko tinggi seperti aplikasi pestisida dan proses panen. Hal ini bertujuan untuk mencegah paparan langsung terhadap bahan kimia berbahaya dan mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Selain itu, disediakan pula fasilitas sanitasi yang memadai, mencangkup ketersediaan air bersih, toilet yang higienis, serta tempat cuci tangan agar pekerja dapat menjaga kebersihan diri dan mencegah penyebaran penyakit. Tidak kalah penting, dilakukan juga pelatihan rutin mengenai keselamatan kerja dan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K di lahan, sehingga pekerja memiliki kesiapan dalam menghadapi keadaan darurat dan mampu menolong diri sendiri maupun rekan kerja bila terjadi kecelakaan. Dengan penerapan prinsip ini, GHP tidak hanya menjamin keamanan produk pertanian, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan dan keselamatan para pekerja sebagai bagian integral dalam sistem pertanian berkelanjutan. Yang adapun pilar yang terakhir yaitu dokumentasi dan pelaporan. Dokumentasi dan pelaporan ini merupakan pilar penting dalam penerapan GAP karena berfungsi sebagai bukti tertulis dan alat kontrol terhadap seluruh kegiatan budidaya pertanian. Dalam praktiknya, petani diwajibkan untuk memiliki buku catatan budidaya yang berisi semua aktivitas yang dilakukan di lahan, mulai dari penyiapan lahan, penanaman, hingga panen. Selain itu, setiap penggunaan pupuk, pestisida, dan hasil panen harus dicatat secara rinci, termasuk jenis bahan yang digunakan, dosis, waktu aplikasi, serta hasil sortasi produk. Catatan tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa semua proses dilakukan sesuai dengan standar GAP dan dapat ditelusuri kembali jika terjadi permasalahan. Lebih lanjutnya, dilakukan juga audit internal dan pelaporan secara periodik sebagai bentuk evaluasi mutu dan efektivitas penerapan praktik pertanian yang baik. Audit ini membantu mengidentifikasi kelemahan yang perlu diperbaiki serta memastikan bahwa seluruh kegiatan di lapangan selalu berada dalam koridor keamanan, efisien, dan keberlanjutan. Dengan adanya sistem dokumentasi dan pelaporan yang baik, kepercayaan konsumen terhadap produk pertanian
meningkat karena setiap tahap produksi dapat diverifikasi secara transparan dan akurat. Selanjutnya ada implementasi GAP. Yang pertama itu asesmen awal atau gap analysis. Langkah yang pertama dalam implementasi GAP adalah melakukan asesmen awal atau gap analysis. Tahap ini bertujuan untuk menilai sejauh mana praktik pertanian yang saat ini diterapkan oleh petani sudah sesuai dengan standar GAP yang menjadi acuan nasional maupun internasional. Dalam proses ini dilakukan ada identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan sistem yang ada, termasuk dalam hal penggunaan input pertanian, manajemen tenaga kerja, pengolahan lingkungan, serta keamanan pangan. Hasil analisis ini akan menjadi dasar yang menentukan prioritas, perbaikan, dan penyusunan strategi implementasi GAP yang efektif. Yang kedua, penyusunan SOP tertulis untuk setiap aktivitas pertanian. Tahapan berikutnya adalah membuat standar operasional prosedur atau SOP secara tertulis yang mencakup semua kegiatan di lahan pertanian seperti aplikasi pestisida, pemupukan, panen, penerimaan bibit, serta prosedur kebersihan. SOP berfungsi sebagai pedoman kerja yang memastikan seluruh proses dilakukan secara konsisten, efisien, dan sesuai dengan prinsip keamanan serta keberlanjutan. Misalnya, SOP untuk aplikasi pestisida akan menjelaskan secara rinci dosis, waktu, alat pelindung diri yang digunakan, hingga cara pembuangan wadah bekas pestisida. Dengan adanya SOP tersebut, risiko kesalahan manusia dapat diminimalkan dan kualitas produk pertanian menjadi lebih terjamin. Yang ketiga, pelatihan tenaga kerja dan manajemen. Implementasi GAP tidak hanya berhasil tanpa adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pelatihan bagi tenaga kerja dan manajemen menjadi tahapan penting. Pelatihan ini mencakup aspek higienis atau kebersihan diri dan lingkungan, keselamatan kerja saat menangani bahan kimia maupun alat pertanian, serta pencatatan kegiatan budidaya agar data yang dihasilkan akurat dan mudah dilacak. Dengan pelatihan yang rutin, petani dan pekerja akan lebih memahami pentingnya setiap prosedur GAP, sehingga pelaksanaan di lapangan menjadi lebih disiplin dan efektif. Yang keempat, implementasi dan pencatatan kegiatan. Setelah pelatihan, tahapan selanjutnya adalah penerapan langsung di lapangan, disertai dengan pencatatan terperinci menggunakan buku catatan budidaya atau farm record book. Pencatatan ini mencakup berbagai informasi penting seperti jenis dan jumlah input yang digunakan, baik itu pupuk, pestisida, dan bibit, tanggal dan hasil panen, hingga hasil inspeksi dan observasi kondisi tanaman. Data ini sangat penting untuk memastikan transparansi proses pertanian serta menjadi alat kontrol dalam audit dan evaluasi. Dengan sistem pencatatan yang baik, petani dapat melacak seluruh aktivitas budidaya dan melakukan analisis terhadap efisiensi dan hasil produksi. Yang kelima ada monitoring dan monitoring internal dan audit rutin. Untuk menjamin bahwa pelaksanaan GAP berjalan sesuai standar, dilakukan monitoring internal dan audit secara berkala. Monitoring ini bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap SOP dan mendeteksi sedini mungkin apakah adanya penyimpangan. Jika ditemukan masalah, maka dilakukan tindakan korektif seperti perbaikan prosedur, penyesuaian jadwal aplikasi, atau pelatihan tambahan bagi pekerja. Audit rutin juga membantu manajemen pertanian untuk terus meningkatkan kualitas dan memastikan bahwa sistem GAP telah relevan dan dengan kondisi di lapangan. Yang keenam ataupun tahapan terakhir yaitu persiapan sertifikasi GAP yang biasanya dilakukan oleh petani atau kelompok tani yang ingin mengakses pasar modern atau ekspor yang
mensyaratkan standar GAP tertentu. Persiapan ini meliputi penyusunan seluruh dokumen pendukung seperti SOP, catatan budidaya, laporan audit internal, serta hasil uji keamanan pangan. Setelah semua persyaratan terpenuhi, dilakukan audit oleh lembaga sertifikasi independen atau pihak ketiga. Sertifikasi ini tidak hanya menjadi bukti bahwa praktik pertanian yang dijalankan memenuhi standar mutu dan keamanan, tetapi juga meningkatkan nilai jual produk serta kepercayaan konsumen. Selanjutnya di sini kita akan mengenal jenis dan standar sertifikasi GAP di dunia. Di mana sertifikasi GAP atau Good Agricultural Practices ini merupakan suatu bentuk pengakuan resmi yang diberikan kepada petani, kelompok tani, atau perusahaan pertanian yang telah menerapkan prinsip-prinsip pertanian yang baik sesuai standar tertentu. Sertifikasi ini berfungsi sebagai jaminan bahwa proses produksi pertanian dilakukan secara aman, higienis, ramah lingkungan, dan bertanggung jawab sosial. Dengan adanya sertifikasi GAP, produk pertanian memiliki nilai tambah karena tidak hanya dinilai dari segi kuantitas hasil panen, tetapi juga dari kualitas keamanan pangan, serta keberlanjutan proses produksi. Selain itu, sertifikasi GAP juga menjadi alat penting untuk memperkuat daya saing produk pertanian di pasar domestik maupun internasional, karena pembelian dan importir cenderung memilih produk yang memiliki jaminan mutu serta kejelasan proses produksi. Adapun sertifikasi yang pertama yaitu USDA GAP atau dari Amerika Serikat. USDA GAP atau Unit States Department of Agricultural Good Agricultural Practices merupakan sistem sertifikasi yang dirancang dan dikembangkan oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat untuk memastikan bahwa seluruh proses produksi pertanian dilakukan dengan aman, terkontrol, dan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku. Sertifikasi ini menjadi salah satu acuan utama keamanan pangan yang berlaku, baik dalam industri pertanian modern di Amerika Serikat, karena menekankan pentingnya keamanan dan kebersihan dalam setiap tahapan produksi, mulai dari persiapan lahan, proses penanaman, perawatan tanaman, hingga panen dan pasca panen. Tujuan utama USDA GAP adalah untuk mencegah kemungkinan terjadinya kontaminasi terhadap produk pertanian oleh mikroba patogen seperti E. coli atau Salmonella, residu pestisida yang berlebihan, serta bahan kimia atau logam berat yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Dalam penerapan USDA GAP berfokus pada penerapan prinsip-prinsip dasar keamanan pangan yang mencangkup berbagai aspek, antara lain pengolahan air irigasi yang aman, penggunaan pupuk dan pestisida yang sesuai dosis, kebersihan pekerjaan dan peralatan, serta penanganan hasil panen yang higienis. Setiap petani yang ingin memperoleh sertifikasi USDA GAP harus mampu menunjukkan bahwa mereka telah menerapkan sistem pengawasan dan pengendalian mutu di lapangan secara konsisten. Misalnya, air yang digunakan untuk mencuci hasil panen harus terbukti bebas dari kontaminan. Lahan harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi sumber penyakit, dan pekerja harus memahami praktik higienitas serta saat bekerja. Semua ini dilakukan bukan hanya untuk melindungi konsumen, tapi juga untuk menjaga reputasi produk pertanian agar tetap berkelanjutan tinggi dan aman dikonsumsi. Proses untuk mendapatkan sertifikasi USDA GAP tidaklah sederhana. Petani atau prosedur pertanian harus melalui tahap audit lapangan, di mana auditor yang berwenang akan melakukan inspeksi langsung ke lokasi pertanian. Dalam audit ini, auditor memeriksa berbagai aspek seperti kondisi sanitasi lahan dan fasilitas, sistem penyimpanan produk, sumber air, dan cara penanganan hasil panen
hasil panen. Selain itu, dilakukan pula peninjauan dokumen seperti catatan penggunaan bahan kimia, jadwal pemeliharaan tanaman, hingga laporan hasil akhir untuk memastikan bahwa semua proses terdokumentasi dengan baik dan transparan. Tidak hanya itu, auditor juga melakukan wawancara dengan petani dan pekerja guna menilai sejauh mana mereka memahami dan menerapkan prinsip keamanan pangan dalam kegiatan sehari-hari. Sertifikasi USDA GAP memberikan manfaat yang sangat besar bagi petani maupun prosedur pertanian. Dengan memiliki sertifikasi ini, produk pertanian mereka diakui telah memenuhi standar keamanan pangan nasional Amerika Serikat, sehingga lebih mudah diterima oleh pasar besar seperti supermarket, perusahaan pengolahan makanan, hingga lembaga distribusi internasional. Banyak pembelian dan importir di Amerika yang hanya mau bekerja sama dengan prosedur yang telah bersertifikasi GAP karena mereka ingin memastikan bahwa produk yang telah bersertifikasi GAP aman dan bebas dari kontaminasi. Selain itu, sertifikasi ini juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk pertanian dan memperluas peluang ekspor serta membantu petani untuk memperbaiki sistem manajemen produksi di kebunnya. Secara keseluruhan, USDA GAP tidak hanya berfungsi sebagai alat sertifikasi, tetapi juga sebagai panduan bagi petani untuk menerapkan praktik pertanian yang lebih baik dan berkelanjutan. Melalui sistem ini, para petani dilatih untuk lebih disiplin dan melakukan pencatatan kegiatan, lebih peduli terhadap aspek kebersihan, dan lebih bertanggung jawab dalam mengolah lahan pertanian. USDA GAP turut mendorong transformasi sektor pertanian menuju arah yang lebih profesional, aman, berdaya saing tinggi. Di era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, sertifikasi seperti USDA GAP menjadi salah satu kunci penting bagi produk pertanian agar mampu bersaing di pasar internasional dengan tetap dan menjaga kualitas dan keamanan pangan yang dihasilkan. Yang kedua, ada sertifikasi EUREP GAP dari Eropa. EUREP GAP ini atau dikenal dengan nama Global GAP merupakan salah satu sertifikasi internasional paling penting dalam bidang pertanian modern. Sistem ini awalnya dikembangkan oleh sekelompok besar Pariel dan asosiasi retail di Eropa yang ingin menciptakan standar tunggal untuk praktik pekerjaan yang aman, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Latar belakang munculnya EUREP GAP adalah meningkatkan kesadaran konsumen Eropa terhadap isu keamanan pangan, kesehatan lingkungan, dan kesejahteraan pekerja. Konsumen di Eropa mulai menuntut agar produk pertanian yang mereka konsumsi tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga diproduksi dengan cara-cara yang tidak merusak alam dan tidak menindas tenaga kerja. Oleh karena itu, sistem ini menjadi acuan penting bagi seluruh rantai pasok pertanian, mulai dari petani, pengepul, hingga eksportir, agar menerapkan praktik pertanian yang bertanggung jawab dan transparan. EUREP GAP atau Global GAP memiliki tujuan utama untuk menjamin bahwa setiap produk pertanian yang masuk ke pasar Eropa berasal dari proses produksi yang aman bagi manusia, ramah terhadap lingkungan, serta memperhatikan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan hewan, terutama untuk sektor peternakan. Sertifikasi ini hanya berfokus pada hasil akhir produk. Sertifikasi ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir produk, tetapi juga menilai seluruh proses budidaya, pengolahan input, penggunaan bahan kimia, sistem pengairan, penanganan pasca panen, hingga pengangkutan produk ke pasar. Dengan demikian, sertifikasi ini memastikan bahwa setiap tahapan produksi dilakukan sesuai dengan standar mutu dan keamanan yang tinggi. Dalam penerapannya, petani yang ingin mendapatkan sertifikasi EUREP GAP diwajibkan mencatat seluruh kegiatan
secara lengkap dan sistematis. Catatan tersebut mencangkup penggunaan input pertanian seperti pupuk, pestisida, dan bahan tambahan lainnya, jadwal serta dosis aplikasi, hingga pengolahan hama dan penyakit. Hingga pengelolaan hama dan penyakit. Selain itu, sistem ini juga menekankan pentingnya pengelolaan limbah pertanian agar tidak mencemari tanah, air, dan udara. Semua dicatat dengan fungsi sebagai bukti bahwa petani telah mengikuti prosedur yang benar, serta memungkinkan auditor eksternal untuk melakukan pemeriksaan secara berkala. Dengan adanya dokumentasi yang lengkap, produk pertanian menjadi terlacak asal-usulnya, sehingga jika terjadi masalah keamanan pangan, pihak berwenang dapat dengan mudah mengetahui sumber permasalahannya. EUREP GAP juga mengedepankan aspek tanggung jawab sosial dan kesejahteraan pekerja. Dalam sertifikasi ini, produsen harus memastikan bahwa semua pekerjaan di lahan pertanian mendapatkan kondisi kerja yang aman, jam kerja yang sewajarnya, serta upah yang sesuai dengan standar. Hal ini dilakukan agar kegiatan pertanian tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga keadilan masyarakat yang terlibat di dalamnya. Selain itu, bagi sektor peternakan, EUREP GAP menuntut penerapan standar kesejahteraan hewan seperti pemberian pakan yang sehat, ruang gerak yang cukup, dan perlakuan yang manusiawi terhadap hewan ternak. Karena Uni Eropa memiliki regulasi yang sangat ketat terhadap keamanan pangan dan lingkungan, kepemilikan sertifikasi EUREP GAP menjadi persyaratan penting bagi prosedur dari luar Eropa, khususnya dari negara berkembang seperti Indonesia yang ingin mengekspor produk seperti buah-buahan, sayuran, teh, kopi, dan tanaman hias ke pasar Eropa. Tanpa sertifikasi ini, produk dari negara lain seringkali sulit menembus pasar Eropa karena dianggap belum memenuhi standar keamanan dan keberlanjutan yang ditetapkan. Oleh sebab itu, EUREP GAP tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawas, tetapi juga sebagai jaminan mutu dan kepercayaan internasional bagi produk pertanian. Secara keseluruhan, sistem EUREP GAP atau Global GAP telah memberikan dampak besar terhadap peningkatan kualitas, efisiensi, dan transparansi sektor pertanian global. Dengan mengikuti standar ini, para petani tidak hanya berkontribusi dalam menjaga keamanan pangan dan kelestarian lingkungan, tetapi juga memperkuat posisi mereka dalam perdagangan internasional melalui penerapan sistem sertifikasi ini. Konsumen di seluruh dunia, terutama di Eropa, dapat merasakan lebih yakin bahwa produk yang mereka beli telah melalui proses produksi yang aman, beretika, dan berkelanjutan dari hulu hingga hilir. Adapun sertifikasi yang ketiga yaitu JGAP, yaitu yang berasal dari Jepang. JGAP atau Japan Good Agricultural Practices merupakan salah satu sistem sertifikasi pertanian yang dikembangkan secara khusus di Jepang dengan tujuan utama untuk menjamin keamanan pangan, kualitas produk, serta keberlanjutan sistem produksi pertanian di negara tersebut. Standar ini muncul sebagai respon terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat Jepang terhadap pentingnya keamanan makanan dan tanggung jawab lingkungan dalam proses produksi pertanian. Dalam penerapannya, JGAP ini berlandas pada prinsip from farm to table, yang berarti bahwa seluruh proses produksi, mulai dari tahapan penanaman di lahan pertanian, perawatan tanaman, panen, penyimpanan, dan pengemasan, hingga distribusi ke konsumen, harus dapat ditelusuri dan diawasi secara transparan. Dengan demikian, jika terdapat masalah pada produk yang beredar di pasaran, sumber masalahnya dapat dengan mudah ditelusuri kembali ke titik awal di tingkat pertanian atau produsen. JGAP ini tidak hanya menitik beratkan pada aspek keamanan pangan, tetapi juga menekankan pentingnya
Aspek efisiensi penggunaan sumber daya pertanian seperti air, pupuk, pestisida, serta energi agar kegiatan produksi dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Prinsip keberlanjutan ini sangat relevan dengan kondisi Jepang yang memiliki keterbatasan lahan pertanian, sehingga pemanfaatan sumber daya harus dilakukan secara efisiensi dan bertanggung jawab. Selain itu, JGAP juga memberikan perhatian besar terhadap keselamatan dan kesejahteraan para pekerja, termasuk dalam hal penggunaan alat pelindung, pelatihan keselamatan kerja, dan penerapan prosedur kerja yang aman agar risiko kecelakaan di lapangan dapat diminimalkan. Dari sisi lingkungan, JGAP menekankan pentingnya pengolahan lingkungan hidup secara bijaksana, misalnya dengan mendorong petani untuk melakukan konservasi air, mencegah pencemaran tanah, serta mengolah limbah pertanian dengan benar. Hal ini menunjukkan bahwa JGAP tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses produksi yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial. Proses sertifikasi JGAP dilakukan melalui audit yang sangat ketat dan menyeluruh, mencakup pemeriksaan dokumen, catatan kegiatan pertanian, serta observasi langsung di lapangan. Audit ini dilakukan oleh lembaga sertifikasi independen yang diakui oleh pemerintah Jepang untuk memastikan bahwa seluruh standar GAP telah diterapkan secara konsisten. Petani atau perusahaan ingin memperoleh sertifikasi JGAP harus memenuhi berbagai persyaratan, termasuk pencatatan rinci mengenai setiap aktivitas pertanian, bukti pelatihan pekerja, serta penerapan prosedur higienis dan pengolahan produk. Memiliki sertifikasi GAP menjadi nilai tambah yang sangat penting, terutama bagi para eksportir atau prosedur yang menembus pasar Jepang. Hal ini karena pasar Jepang dikenal sangat ketat dan selektif terhadap kualitas serta keamanan produk pertanian yang diimpor. Produk yang sudah bersertifikasi JGAP lebih mudah diterima dan distributor, supermarket, konsumen di Jepang karena dianggap telah memenuhi standar tinggi dalam hal keamanan pangan, kualitas produk, dan tanggung jawab lingkungan. Selain itu, sertifikasi ini juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap terhadap produsen, memperluas akses ke pasar internasional, dan mendukung citra positif pertanian yang profesional dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, penerapan JGAP bukan hanya tentang memperoleh sertifikasi semata, tetapi lebih pada upaya membangun budaya pertanian yang bertanggung jawab, aman, dan efisien. Melalui penerapan prinsip-prinsip JGAP, sektor pertanian Jepang menjadi contoh bagi negara yang ingin membangun budaya pertanian yang bertanggung jawab. Secara keseluruhan, penerapan JGAP bukan hanya tentang memperoleh sertifikasi semata, tetapi lebih pada upaya membangun budaya pertanian bertanggung jawab, aman, dan efisien. Melalui penerapan prinsip-prinsip JGAP, sektor pertanian Jepang menjadi contoh bagi negara lain untuk menciptakan sistem produksi pangan yang aman, transparan, dan ramah lingkungan, sekaligus menjaga kesejahteraan para pelaku di dalamnya. Adapun sertifikasi yang terakhir yaitu SNI GAP dari Indonesia. SNI GAP atau Standar Nasional Indonesia Good Agricultural Practices merupakan pedoman resmi yang disusun oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN yang bekerja sama dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai acuan bagi petani di seluruh Indonesia dalam menjalankan praktik pertanian yang baik dan benar. SNI GAP ini lahir dari kebutuhan untuk memastikan bahwa kegiatan pertanian di Indonesia tidak hanya berorientasi pada hasil panen yang melimpah, tetapi juga pada keamanan pangan, efisiensi produk, kelestarian lingkungan, serta kesejahteraan sosial para pekerja tani. Melalui penerapan standar ini, setiap petani diharapkan memiliki panduan yang jelas dan terukur dalam setiap tahapan produksi, mulai dari pengolahan lahan, pemilihan benih,
penanaman, pemupukan, pengendalian hama, panen hingga pasca panen. Salah satu tujuan utama dari SNIGAP adalah agar produk pertanian di Indonesia memiliki kualitas yang tinggi, aman dikonsumsi, dan mampu bersaing di pasar internasional. Di era perdagangan global, permintaan terhadap produk pertanian tidak hanya menekankan kuantitas, tetapi juga menuntut aspek keamanan, kebersihan, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, SNIGAP menjadi fondasi penting bagi petani untuk meningkatkan daya saing produk mereka agar bisa diterima di pasar ekspor, dan standar ini hasil pertanian Indonesia dapat memenuhi berbagai persyaratan internasional, baik dari sisi kualitas maupun keamanan, sehingga membuka peluang ekspor yang lebih luas dan memberikan keuntungan ekonomi bagi petani. Selain fokus pada kualitas produk, SNIGAP juga menekankan pentingnya pengolahan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam penerapannya, petani diharuskan menjaga kebersihan lahan pertanian, menggunakan pupuk dan pestisida yang sesuai dosis anjuran, serta memperhatikan keseimbangan ekosistem. Penggunaan bahan kimia yang berlebihan tidak hanya merusak tanah, air, tetapi juga dapat meningkatkan residu berbahaya pada produk pertanian. Oleh karena itu, SNIGAP mengarahkan petani untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan, memanfaatkan pupuk organik, serta mengolah limbah pertanian dengan baik. Prinsip ini sejalan dengan komitmen global terhadap pertanian berkelanjutan yang bertujuan menjaga ketersediaan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Aspek lain yang tidak kalah penting dari SNIGAP adalah keselamatan dan kesehatan kerja bagi para petani dan pekerja di sektor pertanian. Standar ini mengatur hasil setiap proses kerja dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan seperti penggunaan alat pelindung diri, pelatihan dan penanganan bahan kimia, serta manajemen risiko di lapangan. Dengan demikian, selain menjaga kualitas produk, SNIGAP juga berperan dalam menciptakan kondisi kerja yang aman, manusiawi, dan produktif. Penerapan SNIGAP juga berfungsi sebagai tahapan menuju sertifikasi internasional seperti Global GAP. Hal ini karena prinsip-prinsip yang terkandung dalam SNIGAP telah disusun agar selaras dengan standar global yang diakui oleh berbagai negara. Artinya, petani yang menerapkan SNIGAP secara konsisten akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan standar internasional jika ingin memperluas pasar ke luar negeri. Dengan kata lain, SNIGAP bukan hanya pedoman nasional, tetapi juga menjadi jembatan menuju pengakuan global atas mutu produk pertanian Indonesia. Secara keseluruhan, penerapan SNIGAP membawa banyak manfaat, baik dari segi produktivitas, efisiensi, maupun keberlanjutan usaha petani. Petani menjadi lebih terarah dan dapat mengolah sumber daya maupun mengurangi kerugian akibat kesalahan produksi, serta meningkatkan nilai jual produknya. Selain itu, masyarakat sebagai konsumen juga mendapatkan jaminan bahwa produk pertanian yang mereka konsumsi aman, sehat, dan dihasilkan dengan cara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan demikian, SNIGAP bukan hanya sekedar standar teknis, tetapi juga merupakan komitmen nasional untuk mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, berdaya saing tinggi, dan berorientasi pada keberlanjutan. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, diharapkan Indonesia dapat memperkuat posisi sebagai salah satu negara agraris yang mampu menyediakan produk pertanian berkualitas bagi masyarakat dalam negara dan pasar global.